Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khaliluhu wa safiyuh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Thumma amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai hari ini kita masih bisa menjalankan kewajiban kita sebagai seorang hamba dan juga menjalankan aktivitas kita atau aktivitas keseharian kita di bulan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan semua aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim senantiasa kita haturkan kepada tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, istri-istri beliau, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga kelak Allah kumpulkan kita bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, di antara amalan yang sangat agung dan begitu sangat dianjurkan di bulan yang agung ini adalah memperbanyak bersedekah. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau yang memang aslinya sangat dermawan, di bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Namun kedermawanan beliau itu lebih lagi tatkala bulan Ramadan, yaitu ketika beliau usai berjumpa dengan Jibril alaihi salam. Dari sini tentu kita sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengharapkan syafaat beliau, ingin dikumpulkan bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya, hendaknya kita berusaha meneladani beliau semaksimal mungkin, termasuk dalam hal bersedekah. Karena kalau kita lihat syariat dalam Islam itu bermacam-macam jenisnya, modelnya, sehingga akan diketahui seseorang ini beribadah benar-benar karena Allah ataukah beribadah semata-mata karena dia suka hal tersebut. Maksudnya begini, ada orang yang kalau disuruh puasa, Masya Allah luar biasa, dia puasa wajib, puasa sunnah terus. Ada orang yang semangat sholat, bahkan berjam-jam qiyamul lail bisa. Tapi ketika disuruh mengeluarkan uang 100.000 saja begitu berat, padahal uangnya banyak. Sebaliknya ada orang yang ketika disuruh bersedekah, dia akan berikan berapa saja yang dia minta. Tapi disuruh baca Quran, disuruh sholat, begitu berat. Kalau kita cinta kepada Allah dan melaksanakan ibadah karena Allah, tentu kita harus siap melaksanakan semua ibadah tersebut. Terkhusus ibadah sedekah ini disebutkan dalam hadis as-shadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti. Bukti apa? Bukti keimanan seorang hamba. Karena tabiat manusia itu yuhibbunal mala hubban jamma. Banyakan orang
ya, lihubbil khairi lasyadid, kata Allah. Mencintai dunia, mencintai uang, mencintai harta. Bahkan tadi ayat yang satunya mengatakan mereka mencintai harta dengan kecintaan yang sangat besar. Seorang yang beriman, dia akan rela memberikan yang dia cintai untuk sesuatu yang lebih dia cintai, yaitu kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama mengatakan di antara ciri orang soleh adalah gemar bersedekah. Ciri orang soleh itu gemar bersedekah. Tidak ada yang namanya orang soleh pelit, Pak. Nggak ada. Karena pelit ini bukan sifatnya orang soleh. Bisa jadi dia dianggap pelit oleh orang lain karena ternyata sedekahnya dia sembunyikan. Seperti Ali Zainal Abidin, ya, rahimahullahu ta'ala wa radiya'an. Ketika beliau masih hidup, beliau tidak terkenal dengan sedekahnya, tapi ternyata beliau adalah orang yang gemar bersedekah di malam hari. Tiap malam keliling ke rumah orang-orang fakir, dia bawa gandum, bawa bekal makanan, ditaruh di depan rumahnya orang-orang fakir di kota Madinah. Nanti setelah beliau wafat, orang-orang yang memandikan beliau melihat kok ada bekas memar, bekas kapalan, ya, bekas ini memikul benda yang berat. Padahal ini kan bukan pekerja berat, beliau ini seorang alim. Ternyata setelah dihubung-hubungkan, setelah beliau wafat, yang sebiasanya selama ini ada sedekah di depan rumahnya, pintu rumahnya orang-orang miskin, udah hilang semua. Barulah terungkap setelah beliau wafat, ternyata beliau ini adalah orang yang sangat gemar bersedekah. Padahal ketika masih hidup, orang mengira beliau ini termasuk orang yang pelit. Ya, ternyata tidak. Beliau adalah orang yang sangat gemar bersedekah. Dan sedekah itu, ya, seperti saya sampaikan tadi, sedekah atau kedermawanan itu adalah ciri orang yang soleh. Makanya di dalam Al-Quran dijelaskan ketika seorang hamba sudah datang ajalnya, apa permintaannya? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabbku, ya Allah, cobalah Engkau tangguhkan kematianku dalam waktu yang sebentar saja. Mau apa dia? Apakah mau jalan-jalan? Apakah mau menghabiskan hartanya untuk foya-foya? Tidak. Dia katakan setelah dia melihat yang selama ini menjadi hal yang gaib bagi dia, orang yang mati, dia sudah dinampakkan kondisi di alam barzah, ya, dan juga bagaimana kondisinya nanti di akhirat. Maka dia minta kepada Allah, tangguhkan barang sebentar saja. Fa asaddaqa wa akum minas solihin, agar saya bisa bersedekah dan saya bisa menjadi golongan orang-orang yang soleh. Ini angan-angannya, impiannya, tapi tidak bisa, tidak berguna. Kalau sudah mati, ya sudah habis kesempatan. Padahal dia kalau diberi kesempatan mungkin 5 menit saja, dia akan tulis, Masjid Raya berapa ini kekurangannya Pak? 40 M. Nah, tulis cek langsung. Sana pondok kurang berapa? Tapi itu nggak berguna lagi, nggak bisa, karena sudah mati. Padahal selama di dunia dengan harta yang dia miliki begitu banyak, yang dia katakan adalah mali, ini hartaku, hartaku. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaisa lil abdi malahu au maluhu illa thalath. Harta seorang hamba itu tidak lain kecuali 3 hal. Ma'akalahu fa'afnah, yang dia makan habis. Malabisahu fa'ablah, yang dia pakai, yang dia kenakan usang lama-lama. Wa ma anfaqahu fi sabilillah, dan yang dia nafkahkan di jalan Allah, inilah harta dia yang sebenarnya yang dia simpan. Jadi sebenarnya kalau kita benar-benar cinta dengan harta dan kita ingin
bisa menikmati harta itu dengan benar, simpan Pak di jalan yang benar. Bukan di bank. Ya di bank itu sementara. Tapi simpan untuk pembangunan masjid. Simpan untuk pembangunan rumah tahfidz, panti asuhan, pondok pesantren, sekolah, pembangunan yang dimanfaatkan oleh kaum muslimin, oleh khalayak banyak. Ini cara menyimpan harta yang benar. Dan jangan takut gara-gara Anda menitipkan harta Anda di jalan Allah tadi, lantas Anda akan jatuh miskin di dunia. Itu mustahil. Mustahil Pak, kalau Anda rajin sedekah lantas Anda miskin. Kenapa saya berani katakan mustahil? Karena Rasulullah yang menjamin. Ma naqasat shadaqatun min mal. Sedekah tidak akan mengurangi harta Pak. Sedekah enggak membuat kita miskin. Kalau kita berhitung secara matematis, Anda punya harta 10 juta, disedekahkan 1 juta, kurang tinggal 9 juta, berkurang. Tapi ternyata yang dimaksud dengan tidak berkurang, bahkan bisa bertambah, bukan sekedar kuantitas, tetapi juga yang lebih penting dari itu adalah keberkahan dari harta tersebut, kualitasnya. Bagaimana dengan harta yang Anda miliki? Keluarga Anda diberi keberkahan, kesehatan, anak-anak yang soleh, ya, tidak suka bikin masalah. Hartanya banyak tapi yang satu narkoba, yang satu khamr, yang satu judi, yang satu bawa lari anak orang. Macam-macam masalahnya Pak. Nggak ada nilainya harta yang banyak tadi jadinya. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sebutkan beberapa keistimewaan sedekah. Yang pertama Pak, nanti di hari kiamat di padang mahsyar tatkala matahari didekatkan sejarak 1 mil, manusia tidak ada yang pakai pakaian, bahkan belum dikhitan kata Rasulullah. Kemudian tidak ada rumah-rumah, semua sudah rata, tidak ada tempat bernaung. Di antara naungan yang bisa bermanfaat bagi seorang hamba saat itu adalah sedekah atau sedekah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u tahta dhilli shadaqatihi yaumal qiyamah." Nanti di hari kiamat masing-masing orang itu Pak akan berada di bawah naungan sedekahnya. Tinggal kita pilih. Kita punya tempat bernaung yang besar atau cuman sedikit atau malah nggak ada. Sedekah kita. Sedekah nggak harus nunggu kaya Pak. Saya mapan dulu, kondisi sudah settle, sudah nyaman, baru saya sedekah. Enggak. Justru kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shadaqah antakuna anta sahihun syahihin takhshal faqr. Sedekah yang paling afdal itu tatkala kita dalam kondisi sehat, kuat, kita syahih, ambisi harta kuat, tetapi kita khawatir dengan kondisi keuangan kita. Kondisi keuangan kita belum stabil. Jangan-jangan kalau saya ada usaha ini tapi belum jelas, bisa jadi bangkrut. Kondisi yang seperti ini sedekah Pak, sedekah banyak. Maka insya Allah keberkahan yang akan kita dapat. Kemudian di antara keistimewaan sedekah adalah justru sedekah itu akan menjaga dan membentengi harta kita di dunia dari hal-hal yang buruk. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin yusbihu illa malakani yanzilan." Tidaklah setiap pagi, tidaklah suatu hari kecuali setiap paginya ada 2 malaikat yang Allah utus untuk turun ke bumi. Malaikat yang satu mendoakan orang yang bersedekah, "Allahumma ati munfiqan salafan." Ya Allah, berikanlah kepada orang yang menafkahkan hartanya di jalanmu
ganti atas hartanya. Yang satu lagi, wa'ti mumsikan talafan. Adapun orang yang pelit, yang seke, tidak mau menafkahkan hartanya di jalanmu, ya Allah, hancurkan hartanya. Siapa yang mendoakan? Malaikat. Pingin harta kita dijaga oleh Allah, banyak bersedekah. Makanya suatu hari di Saudi ada kisah dilaporkan, beberapa daerah atau beberapa wilayah ada ternak yang tiba-tiba mati, ontanya mati tiba-tiba tanpa ini. Pemerintah di sana perhatian kepada rakyatnya. Silahkan didata ke pengadilan, nanti diverifikasi, yang jadi korban akan dibantu oleh pemerintah diganti. Ada salah satu yang melapor ke hakim di sana. Kemudian sampaikan, saya punya unta mati sekian banyak, sekian. Sudah dicatat, oke. Pas dia mau beranjak pergi, hakimnya di sana, hakim itu qadi itu orang-orang alim, para ulama rata-rata. Ulama. Mereka si hakim tadi bertanya kepada orang tadi, la'alaka la tukhriju zakatahu. Barangkali kamu binatangmu ini banyak mati, jangan-jangan karena kamu tidak mengeluarkan zakatnya, kata beliau. Langsung orang itu kaget, merasa dia. Dan terkadang, tapi ini jangan dijadikan amunisi untuk menyerang orang lain. Oh, itu dia kena musibah karena tidak pernah keluarkan zakat, tidak pernah sedekah. Jangan. Kita tidak boleh menuduh-nuduh, memvonis orang lain. Jadikan booster untuk menyemangati kita, muhasabah, introspeksi diri. Kita tidak disuruh untuk ngurusin, untuk menghukumi orang lain, tapi diri kita. Ada ayat, ada hadis tentang begini, jadikan sebagai penyemangat bagi diri kita untuk jadi lebih baik. Kemudian, sedekah adalah tameng dari api neraka, Pak. Bahkan kalau kita enggak punya banyak harta, kata Rasulullah, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Lindungilah diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan separuh kurma, Pak. Ini hadis bukan ngajarin kita kalau sedekah sedikit saja, enggak. Seandainya kita enggak punya, kecuali yang kita punya hanya satu kurma, kita juga butuh makan dari kurma tadi, belah tuh kurma, kasihkan separuhnya untuk orang lain, separuhnya kita makan. Sampai seperti itu. Lantas bagaimana dengan kondisi kita yang Masya Allah, Alhamdulillah kita diberi banyak kelebihan. Maka mari kita semangat untuk sedekah, terutama ibu-ibu, karena Rasulullah SAW memberikan pesan khusus, dan ini bukti cinta dan sayang beliau SAW kepada umat beliau, terutama kepada para ummahat, kaum wanita. Selesai beliau khutbah Id, beliau menghampiri para wanita dan mengatakan, tasaddaqna ya ma'syaron nisa fa inni ra'aitu kunna aktsara ahlin nar. Bersedekahlah kalian wahai para wanita, supaya kalian selamat dari neraka, karena kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Loh kok bisa ya Rasulullah? Fa inna kunna takfurnal ashir, karena kebanyakan wanita yang sudah menikah ini tidak tahu berterima kasih sama suami. Lagi-lagi jangan dijadikan amunisi ya Pak untuk menyudutkan ibu-ibu, bukan. Tapi ini bahan untuk kita introspeksi diri. Kedua, tukthirna al-la'na wa tukthirna, yang ketiga tukthirna syakwa. Yang kedua, sering mengumpat, sering memaki. Walaupun tidak semua wanita, tapi kebanyakan wanita begitu. Kalau laki-laki ada seperti itu juga bahaya. Yang ketiga, banyak mengeluh. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memotivasi, mendorong, mengajak terutama para kaum wanita untuk banyak bersedekah. Karena sedekah itu bisa membentengi seseorang dari neraka. Dan yang terakhir kata Rasulullah, shadaqatu sir tudfi'u ghadabar rabb.
sedekah yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi itu dapat menghilangkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini dosa kita terlalu banyak. Sampai-sampai kalau kita disuruh menghitung dosa kita dari bangun tidur sampai sekarang saja mungkin kita akan kerepotan. Banyak yang lewat. Kemungkinan murka Allah itu sudah sangat pantas bagi kita. Tetapi sedekah yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi itu adalah di antara penyebab kemurkaan Allah Subhanahu wa taala tidak dijatuhkan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hambanya yang semangat bersedekah di bulan yang penuh berkah ini, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu begitu sangat dermawan di bulan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal soleh kita dan kelak mengumpulkan kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.